Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, Shalom. Selamat pagi, berjumpa kembali dalam Sekar, semakin dekat Kristus. Hari ini tema kita adalah ditarik oleh anugerahnya. Sebelum saya men-sharingkan berkat firman Tuhan yang saya dapat dari firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 12 ayat 20-33, saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, hari-hari kami biarlah kami terus isi Tuhan dengan firman Tuhan yang mencerahkan hidup kami, menginspirasi kami Tuhan. Sehingga Tuhan semakin hari kami boleh semakin melakukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami sendiri. Tuhan, berkati kami, berkati sharing hari ini supaya kami semua mendapatkan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Oke, judul perikop dari Yohanes 12 ayat 20-33 adalah Yesus memberitakan kematiannya. Sewaktu saya membaca judul dari perikop ini, saya merasa ada sesuatu yang aneh. Kok ada orang yang memberitakan kematiannya sendiri dan cara kematiannya pun bukan cara yang enak ataupun elegan. Lalu kalau dibaca di perikop sebelumnya, nanti kita bisa lihat ya, Yohanes 12 ayat 12-19. Di situ perikopnya berjudul Yesus dielulukan di Yerusalem. Jadi Yesus bukan orang sembarangan sebenarnya. Yesus adalah orang yang populer. Nah, kita bisa lihat di Yohanes 12 ayat 20-21. Kita baca bersama ya. Yohanes 12 ayat 20-21, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Nah, orang-orang Yunani ini pergi cari Yesus. Mereka mau ketemu Yesus. Tahukah saudara kenapa mereka mau cari Yesus? Mereka cari Yesus karena mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani yang mendengar kabar spektakuler ini kagum luar biasa. Bayangkan, orang yang sudah mati 4 hari tapi dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang bisa membangkitkan orang mati, pastinya orang itu hebat ya. Dan bisa menyelamatkan. Bahkan mungkin membuat mujizat yang lebih besar lagi. Sehingga waktu orang-orang ini mencari Yesus, mereka itu berharap, Yesus orang hebat, masa depannya hebat, dan pasti akan melakukan sesuatu yang lebih hebat lagi yang mereka harapkan. Jadi waktu Yesus berliang sama mereka di ayat 23-26, demikian ayatnya berbunyi, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saya membayangkan pada waktu itu, tentunya mereka tuh kaget sekali. Loh, kok orang hebat harusnya serba bisa, harusnya melakukan mujizat yang lebih besar dan luar biasa lagi. Tapi kok malah membicarakan kematian yang tidak menyenangkan. Di ayat tadi yang kita baca barusan, seperti benih jatuh ke dalam tanah. Itu melambangkan kematian yang di titik terendah. Kok orang hebat matinya gak enak, hidupnya gak enak. Terus kalau aku mau ikut orang ini, aku mesti ikut kemanapun juga. Tempatnya aku nggak tahu, suka atau enggak. Aneh ya, kok orang hebat seperti ini, hidupnya ternyata nggak hebat-hebat amat gitu. Dari perkataan Yesus pada orang banyak tersebut, saya ingin men-sharingkan beberapa hal yang saya pelajari dan ingin saya bagikan kepada saudara-saudari. Yang pertama, ternyata standar dunia itu tidak sama dengan standar Allah. Dunia tidak terima orang sehebat Yesus yang bisa membangkitkan orang mati, yang katanya Yesus adalah Mesias, raja orang Yahudi,
yang akan melepaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi itu harus mati. Dunia tidak bisa mengenali kehebatan Allah. Allah yang mengirimkan putra tunggalnya mati dengan cara paling hina. Manusia tidak bisa melihat kehebatan Allah. Padahal sudah dibuktikan dengan kematian Yesus dan kebangkitannya pada hari ketiga, Yesus bukan hanya menyelamatkan orang Yahudi saja, tetapi menjadi juru selamat dunia bagi seisi umat manusia. Kematian Yesus adalah penggenapan janji keselamatan yang Allah rancangkan sedari mula. Yang kedua, untuk berbuah bagi orang lain, pertama-tama kita perlu mengosongkan diri kita, mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Untuk pelajaran ini saya mengingat pelayanan yang dilakukan oleh tim Satgas Covid GKI Jatinegara di waktu Covid lalu. Waktu itu jemaat yang membutuhkan tabung oksigen. Ada tim yang bergerak mencarikan, mengantarkan oksigen, mengantri ke stasiun pengisian, dan banyak hal yang dilakukan untuk membantu jemaat yang saat itu kesulitan untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Dan saya juga tahu bahkan waktu itu ada tim yang terpapar COVID juga, tetapi orang tersebut merasa gejalanya ringan dan bahkan di waktu dia sendiri masih terpapar COVID, tapi dengan tetap penuh semangat dan dedikasi memberikan perhatian kepada jemaat lain yang terpapar. Ini adalah suatu bentuk bagaimana kita mengosongkan diri, kita mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, melayani Tuhan harus segera dan siap sedia kemanapun Tuhan utus. Anugerah keselamatan dari Tuhan itu begitu besar, saudara-saudara. Jangan padamkan kerinduan dari hati yang limpah dengan syukur. Hati yang rindu untuk ikut Yesus, cari wajahnya, kenal firman-Nya lebih dalam, dan mau selalu dekat dengan Dia melalui waktu-waktu teduh bersamanya. Saudara, ingat kata-kata saya ini ya, melayani Tuhan itu bukan Tuhan yang butuh kita loh, tapi kebalikannya, kita yang butuh Tuhan. Kalau kita mengikuti keberdosaan kita tidak akan pernah bisa dan mau untuk ambil bagian untuk melayani. Jadi melayani Tuhan itu adalah kasih anugerah. Kita dimampukan melakukan sesuatu, berbagian dalam pekerjaan yang menyenangkan Allah dan bagi kemuliaan Allah. Jadi mulai sekarang kita boleh ingat ya, untuk tidak sombong. Kalau ada yang ngajak pelayanan, itu bukan karena kuat atau cakap kita. Tapi itu adalah karena Allah beranugerah kepada kita. Dan melalui saudara-saudara seiman kita yang mengajak kita untuk ambil bagian, disitulah Tuhan menunjukkan kasih anugerahnya. Yang keempat, goal terbesar melayani dengan mengosongkan diri adalah menarik orang banyak datang pada Yesus. Yohanes 12 ayat 32 berkata, "Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Aku di sini adalah Yesus ya. Yesus itu tahu rencana Bapaknya akan digenapi melalui dirinya. Karena itu Yesus taat sampai mati di kayu salib. Pengosongan diri yang dilakukan Yesus karena Yesus mengetahui tujuan hidupnya melakukan kehendak Bapa. Dan ketika Yesus melakukan kehendak Bapaknya, menghasilkan buah keselamatan. Dan benar, ketaatan Yesus membuat semua orang semakin banyak datang kepada Yesus. Yesus pun tetap taat walaupun berat dan penuh derita. Kalau di ayat 20-21 tadi kita lihat hanya orang-orang Yahudi yang cari Yesus. Sekarang seluruh dunia cari Yesus. Pengikut Kristus sekarang sudah tersebar di seluruh dunia. Semua ini berawal dari ketaatan Yesus. Saudara, maukah ketaatan kita kepada kehendak Bapa dipakai untuk membawa semakin banyak orang datang dan kenal Yesus? Maukah taat mengikuti pimpinan Tuhan walaupun berat dan penuh derita? Sebagai penutup, saya mau kasih tahu sama saudara-saudara, ada hadiah besar menanti kita yang melayani Yesus. Apa itu? Kamu mau tahu? Ayat 26 mengatakan, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Wah,
Ini saya garis bawahi ya, barang siapa melayani aku, yaitu Yesus ya, akan dihormati Bapa. Artinya barang siapa ikut Yesus dan melakukan kehendaknya, itu dihormati Bapa. Saya sampai berulang kali membaca bagian ini, saudara. Karena apa? Saya begitu kagum, serasa mimpi. Aduh gitu ya. Sampai cubit-cubit tangan sendiri. Perasaan tuh kayak ada di langit ketujuh. Wah, dihormati Bapa. Itu adalah sukacita yang tidak terlukiskan, saudara. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tapi ini bukan mimpi ya. Ini terjadi karena ini adalah kebenaran. Alkitab sendiri yang mengatakan yang melayani Yesus dan melakukan kehendaknya akan dihormati Bapa. Anda mau dihormati Bapa? Ambillah bagian dalam pelayanan memperluas kerajaan Allah dimanapun Anda ditempatkan. Di rumah Anda bisa memulai mungkin dengan mengadakan mesbah keluarga, sehingga terciptalah atmosfer kecintaan akan firman Tuhan bisa menjadi momen kebangunan rohani bagi semua anggota keluarga. Di tempat pekerjaan, di gereja, kemanapun Tuhan panggil dan tempatkan, gumulkanlah dan doakanlah supaya pelayanan kita bisa menjadi pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan namanya. Sekian sharing dari saya, Tuhan berkati dan kuatkan kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman yang sungguh indah yang boleh kami renungkan bersama pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh melihat betapa Engkau Tuhan yang menarik semua orang untuk datang kepadamu Tuhan. Dan kami, orang-orang yang terpanggil dan tertarik ke dalam anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami terus menjawab panggilan-Mu Tuhan, supaya apa yang menjadi kehendak-Mu, itu pun menjadi tujuan kami Tuhan dalam hidup kami. Tujuan kami terus menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dan sehingga Tuhan pada hasil akhirnya nanti Tuhan, kami bisa lebih berbuah dan lebih memberkati banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.